Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat ke-94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakan ya Muhammad, in kanat lakumud darul akhiratu, jika negeri akhirat, indallahi, di sisi Allah, khalisatan, khusus untuk kalian saja, min dunin nas, bukan untuk orang lain. Fatamannawul mauta, maka mintalah kematian, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Walayatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Ayat ini menceritakan salah satu dari sifat buruk orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi mengklaim bahwa surga itu hanya milik mereka saja. Tidak layak orang lain selain Yahudi berhak masuk ke dalam surga. Itu pengklaiman saja. Sama dengan ucapan mereka bahwa mereka adalah manusia yang paling dicintai Allah dan juga manusia pilihan Allah. Bahkan mereka mengatakan mereka adalah anak-anak Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibbah. Kata mereka, kami ini anak-anak Allah dan orang-orang pilihan Allah. Sama dengan ucapan mereka, lan tamassana nar illa ayyamam ma'dudah. Kami tidak akan disentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka mengatakan, kalaupun kami harus masuk neraka, paling lama 40 hari. Selebihnya kalian mengganti kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, silahkan berangan-angan, mau surga milik kalian, mau kalian mengatakan kalian anak-anak Allah dan orang pilihan, mau kalian masuk neraka hanya beberapa hari saja, silahkan. Silahkan kalian berangan-angan.
Seperti di sini, qul in kanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan min dunin nas. Katakan ya Muhammad kepada mereka, jika negeri akhirat di sisi Allah itu khusus untuk kalian saja, bukan untuk orang lain, tidak apa-apa. Silahkan ngomong sesuka kalian. Tetapi Allah katakan fatamannawul mautah. Kalau memang mereka orang-orang yang berhak masuk surga dan yang lain tidak, kalau memang benar-benar bahwa mereka tidak layak menjadi penduduk neraka, bahkan yang lain menjadi penduduk neraka, kenapa kalian tidak berangan-angan kematian saja? Daripada susah di dunia, bagus cepat mati gitu maksudnya. Kan sudah jelas gitu ya. Pengklaiman kalian ahli surga. Bukankah di surga jauh lebih nikmat dibandingkan dunia? Berangan-angan mati sajalah. Sebagian para ulama mengatakan kalimat fatamannawul mauta memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, artinya Nabi SAW diminta oleh Allah untuk bermubahalah. Bermubahalah. Arti mubahalah itu artinya saling laknat. Seperti ketika datang orang-orang Nasrani dari Najran kepada Nabi SAW berdebat soal Isa bin Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan agar Nabi SAW bermubahalah dengan mereka. Thumma nabtahil fala'natullah 'alal kadhibin. Buatlah mubahalah, saling laknat di antara kalian. Maka siapa yang berdusta akan terkena laknat Allah, dan siapa yang jujur akan selamat daripada laknat Allah. Tapi orang-orang Nasrani Najran tidak berani untuk bermubahalah. Di sini juga sama. Kalau memang kalian orang-orang Yahudi merasa benar sendiri, oh kalian ahli surga dan yang lainnya tidak, sekarang buat mubahalah bersama mereka. Ayo saling laknat. Kalau memang kebenaran ada pada kalian, maka laknat akan mengenai kita. Tapi kalau kalian hanya dusta saja, siap-siap dapat laknat. Tapi orang Yahudi tidak mau juga, karena tahu konsekuensinya. Penafsiran yang kedua, fatamannawul mauta, ini semacam tahdid. Tahdid itu artinya tantangan. Nabi menantang. Fatamannawul mauta, aku tantang kalau begitu, coba kalian berangan-angan kematian. Kenapa kalian tidak berangan-angan kematian? Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, orang-orang Yahudi Madinah tidak berani dengan tantangan ini. Sebab kalau seandainya mereka mengambil tantangan Rasul dan mengatakan kami siap mati, maka ketika mereka mengatakan seperti itu, pasti mereka akan mati. Karena mereka tahu bahwa Nabi yang di hadapannya itu memang Nabi, cuman ditutup-tutupi seolah-olah bukan Nabi. Mereka tahu Nabi SAW itu Nabi, dan itu dilihat daripada tokoh-tokoh mereka seperti Abdullah ibn Salam masuk Islam karena tahu Rasul itu Nabi. Kemudian Huyai ibn Akhtab, orang Yahudi yang mati dan dieksekusi di perang Bani Quraidah, itu mengakui bahwa Rasul itu Nabi karena melihat tanda-tandanya. Cuman karena kesombongan dan hasadnya orang-orang Yahudi, makanya orang Yahudi tidak mengakui Rasul itu Nabi. Padahal mereka mengenal Nabi itu sebelum lahir Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi yang akan muncul di akhir zaman itu melebihi anak-anak mereka. Makanya ketika Nabi muncul, mustahil mereka tidak kenal Nabi dengan tanda-tandanya. Lah karena mereka tahu itu Nabi, cuma ditutup-tutupi saja karena hasad dan sombongnya,
Makanya mereka tidak berani berangan-angan kematian. Ketika ditantang, kalau memang surga milik kalian, berangan-angan mati saja. Mereka pun terdiam, tidak berani mengucapkan ingin mati. Makanya ayat selanjutnya, walan yatamannawnahu abada, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, abadan, sama sekali. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, bima qaddamat aydihim, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Maksudnya dosa yang dilakukan tangan-tangan mereka, dosa itu tidak mesti tangan yang melakukannya. Mulut bisa berdosa, kaki bisa berdosa, lisan bisa berdosa, mata, telinga bisa berdosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membahasakan tangan itu karena yang paling banyak melakukan dosa-dosa kejahatan itu tangan. Makanya diambil kalimat yang umum gitu ya. Ketika disebut kalimat tangan artinya mencakup semua badan. Maksudnya di sini bima qaddamat aydihim itu karena dosa-dosa yang telah orang-orang Yahudi lakukan dari kekufuran mereka kepada Rasul dan dari maksiat-maksiat yang mereka lakukan selama berhadapan dengan Nabi SAW. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah mengetahui kondisi orang-orang zalim. Orang-orang Yahudi itu zalim ya, mereka tahu kebenaran tapi menutupinya. Jadi orang-orang Yahudi ini kalau kita melihat dalam sejarah itu kebalikan dari sahabat-sahabat Nabi. Justru sahabat-sahabat Rasul itu kalau dihadapkan dengan kematian dalam jihad, maka mereka sangat cinta dengan kematian dibandingkan kehidupan. Itu para sahabat tadi. Seperti perkataan Khalid bin Walid ketika ditanya oleh orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani, tentang kunci kemenangan perang dalam jihad. Maka Khalid mengatakan, kenapa kami selalu menang dalam perang? Maka Khalid mengatakan, karena kami nuhibbul mauta kama tuhibbul haya. Karena kami sangat cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta dengan kehidupan. Kami lebih cinta mati, tapi kalian lebih cinta hidup. Itulah kunci kemenangan kami, kata Khalid. Umair ibn Hammam radhiyallahu anhu, saat Nabi SAW bersabda dan membacakan surah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, bersegeralah kalian meminta ampun kepada Rabb kalian karena surga itu seluas langit dan bumi. Ketika itu Umar sedang memegang tamar, kurma-kurma, dan di hadapannya musuh. Kemudian ditelanlah sebagian kurma itu, kemudian sebagian yang lainnya dilempar. Kemudian dia mengatakan, kalau seandainya kurma-kurma ini masih berada di tanganku, tentu aku menghadapi kehidupan yang panjang. Maksudnya kata-kata dia dengan menelan sebagian kurma dan membuangnya itu, bahwa dia ingin mati syahid. Kalau seandainya kurma ini masih ada di tanganku, berarti saya akan menghadapi kehidupan yang cukup panjang, dan saya tidak mau. Langsung dilempar. Kemudian langsung menerobos medan pertempuran, dan Umar ibn Hammam pun meninggal mati syahid. Begitulah sahabat ya. Betul-betul kalau mereka menginginkan kematian ya betul gitu, bukan seperti orang Yahudi hanya omongan belaka gitu. Kemudian Anas bin Nadhr, Anas ibn Nadhr yang dikenal sebagai wali Allah. Anas ibn Nadhr itu orangnya mustajab doa. Orang kalau dia ngomong itu dikabulkan doanya. Karena ada kasus, jadi Anas ibn Nadhr ini punya adik namanya Rubayyi bintu Nadhr. Rubayyi bintu Nadhr ini perempuan, kelahi dengan seorang wanita, dipukulnya mulutnya, retaklah giginya. Akhirnya merasa bersalah, minta maaf kepada keluarganya, tidak dimaafkan.
kemudian siap membayar diat beberapa ekor unta, juga tidak mau dan menolak. Akhirnya kemudian datanglah kepada Nabi SAW. Rasul, aku sudah minta maaf, tapi keluarganya tidak mau memaafkan. Kami siap membayar diat, keluarganya pun tidak mau membayar diat. Akhirnya keluarganya minta kisos, karena dia sudah memecahkan gigi, pecahkan juga giginya. Minta kisos keluarganya. Ketika mendengar bahwa gigi adiknya mau dipecahkan karena kisos, Anas bin Nadhr datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, la tuksar, jangan kau pecahkan gigi adik. Kata Nabi, bal tuksar, bahkan dipecahkan. Ini kisos, kitabullah Al-Quran, ya, kisos. Akhirnya Anas bin Nadhr bersumpah, wallahi la tuksar, jangan wahai Rasul, demi Allah jangan kau pecahkan gigi adikku. Ngeyel dia. Ya. Kata Rasul, wallahi tuksar, iya, dia harus dipatahkan giginya. Ini kisos. Sampai berkali-kali. Akhirnya dengar kabar, keluarganya datang kepada Nabi SAW. Wallahi kami sudah memaafkan. Coba bayangkan ya. Jadi doanya Anas bin Nadhr, ketika dia mengatakan, wallahi demi Allah jangan kau patahkan gigi adik, Allah kabulkan. Akhirnya keluarganya minta maaf. Nah, itu disebut wali Allah namanya, karena doanya mustajab. Wali Allah itu ciri-cirinya kalau dia berdoa sangat mustajab. Jadi Anas bin Nadhr radhiyallahu an ketika perang Uhud itu kan mengalami kekalahan. Kaum muslimin kocar-kacir, korat-karit, apalagi ketika Mus'ab ibn Umair terbunuh. Kenapa Mus'ab ibn Umair terbunuh menjadikan pasukan kaum muslimin tunggang langgang? Karena Mus'ab ibn Umair itu perawakannya kayak Nabi. Postur tubuhnya itu kayak Nabi. Kalau sudah pakai baju besi itu sudah nggak dibedakan lagi mana Nabi mana Mus'ab dalam peperangan itu. Sehingga ketika Mus'ab meninggal, orang-orang menyangka bahwa Nabi mati. Maka tersebarlah berita kematian Nabi SAW. Padahal yang mati Mus'ab. Cuman orang mengira yang membunuh Mus'ab itu sudah membunuh Nabi. Padahal Nabi masih hidup. Tapi dalam suasana perang ketika Rasul meninggal, otomatis menjadi kelabakan mental para sahabat. Sebagian mereka bertahan, sebagian lain pergi. Maka datanglah Anas bin Nadhr ini radhiyallahu anhu yang baru bergabung, karena baru datang safar. Dia itu bukan tidak terlibat jihad, tidak. Cuman dia baru datang safar mendengar kaum muslimin sedang jihad, langsung dia berbelok ke Uhud. Kok dilihatnya petentara ini pada tunggang langgang? Maka Anas berteriak dan mengatakan supaya kembali ke medan tempur. Kemudian mengatakan, wallahi inni la ajidu raihatal jannah min qibal Uhud. Demi Allah, sesungguhnya aku mencium bau surga di balik Uhud ini. Kemari wahai sahabat-sahabatku, bergerak. Akhirnya Anas bin Nadhr kemudian bergerak dan mati syahid ketika ditemukan jasadnya 80 lebih bekas tusukan. Ya. Itulah baru itu betul-betul tamannawul mauta, menginginkan kematian. Tapi orang Yahudi mengatakan ketika Rasul menantang fatamannawul mauta, kalau memang surga itu milik kalian, sekarang berangan-angan kematian aja. Tapi tidak ada yang mau ngomong, karena mereka tahu kalau mereka ngomong hari itu juga bisa mati mereka. Karena mereka tahu bahwa yang ngomong itu bukan orang biasa, tapi seorang nabi. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi nggak berani? Di sini jawabannya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Wala tajidannahum, dan sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka ahrasan nas ala haya. Maksudnya orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan
Wa minal ladzina asyraku, bukan hanya orang-orang Yahudi saja, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Yahudi lebih tamak dibandingkan orang-orang musyrik di sini? Terhadap dunia loh maksudnya kan. Di sini kan kata-katanya, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik itu tidak yakin ada sorga, ada neraka. Orang musyrik kan nggak yakin. Orang musyrik itu mereka hidup, mereka mati, yang menghancurkan mereka adalah waktu. Jadi orang-orang musyrik itu yang menghancurkan mereka, yang mematikan mereka itu nunggu waktu saja. Karena mereka nggak yakin ada kehidupan setelah kematian di kuburan, kehidupan setelah kematian di akhirat, adanya surga neraka. Mana percaya orang musyrik itu? Maksudnya orang musyrik dalam ayat ini maksudnya orang Majusi. Tetapi orang-orang Yahudi itu sama dengan kita keyakinannya, karena memang diberikan kitab kepada mereka kan. Orang Yahudi itu yakin ada kehidupan setelah kematian, yakin ada surga, ada neraka. Orang Yahudi itu sama dengan kita, meyakini ada surga dan neraka, karena memang diturunkan kitab kepada mereka. Sama dengan orang-orang Nasrani, yakin ada kehidupan setelah kematian. Makanya lihat orang-orang Nasrani itu, kalau ada orang mati, mereka ada salonnya kan. Dia dikasih jas. Kalau yang punya duit itu lebih ganteng daripada orang hidup. Pakainya bagus, jasnya, dasinya, parfumnya, macam-macam kan. Kenapa? Karena yakin ada kehidupan setelah kematian. Kalau tidak ada, ngapain diganteng-gantengkan? Berarti tahu ada kehidupan setelah kematian kan, makanya didandani ya. Tapi orang musyrik terbalik. Tapi kenyataannya orang-orang Yahudi pengen hidupnya lebih lama dibandingkan orang-orang musyrik. Harusnya orang yang yakin ada surga dan neraka itu pengen cepat-cepat mati gitu maksudnya. Kalau orang musyrik ya wajar, karena mereka tidak mempercaya ada kehidupan setelah kematian. Tapi orang Yahudi, kenapa pula mereka lebih cinta kehidupan dunia dibandingkan orang musyrik gitu deh. Lebih parah gitu ya daripada orang-orang musyrik. Kalau orang musyrik ya wajar mereka ingin hidup lama, karena bagi mereka tidak ada kehidupan lagi di dunia ini, mumpung hidup gitu ya. Tapi orang Yahudi kan meyakini ada kehidupan setelah kematian. Kenapa pula mereka paling ingin dengan dunia dibandingkan orang-orang musyrik? Kemudian Allah mengatakan, yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alfasana. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Yang ngomong seperti ini siapa? Maksudnya orang-orang musyrik. Ya. Jadi kalimat yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alfasana maksudnya orang-orang Majusi di sini. Jadi orang-orang wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrik itu, yawaddu berkehendak, ahaduhum salah seorang di antara mereka, lau yu'ammar, kalaulah seandainya mereka diberikan umur alfasanatin 1000 tahun. Makanya kebiasaan orang Majusi kalau bersin, jadi orang-orang Majusi itu kalau bersin ada doanya juga. Apa doa kawannya kalau ada kawannya bersin? Amarta alfasana, semoga engkau diberikan usia 1000 tahun. Nah, itulah doanya orang Majusi. Kalau kita kan tidak ya. Kalau kita orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita katakan yarhamukallah, kemudian dibalas yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau orang Majusi tidak. Kalau ada orang bersin, maka dia akan mengatakan amarta alfasana, semoga Allah hidupkan kau 1000 tahun. Buat apalah hidup 1000 tahun tuh, Bu? Orang kalau hidup di atas 90 tahun saja itu sudah susah bergerak. Coba lihatlah orang-orang tua kan, yang usianya 90 tahun ke atas, kalau Allah takdirkan dia diberikan usia, itu sudah susah tuh hidupnya. Sudah macam-macam penyakit, jalan aja tidak kuat. Bahkan rata-rata usia-usia yang sudah tua kemudian sakit parah itu kebanyakan ingin cepat mati biasanya. Karena nyusahkan keluarganya kan.
Nah, ngapain sampai 1000 tahun? 90 tahun saja orang sudah susah tuh. Makanya Nabi SAW membatasi usia umatnya itu bainas sittina was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Sebab kalau seandainya lewat daripada 70 tahun, badan ini mulai ringsak, ya kan? Pendengaran sudah mulai budak, kemudian penglihatan sudah mulai buta, ya, kemudian badan pun lemas, banyak penyakit, nyusahin orang, dan begitu seterusnya. Kadang-kadang 80-90 tahun aja kalau masih hidup tuh pengen mati dia. Makanya Rasulullah yang membatasi 60-70 tahun, ini pula minta 1000 tahun, ya. Jadi ya itu kan hanya angan-angan. Sekali lagi, angan-angan. Kematian itu tidak bisa disetel manusia. Kematian itu tidak bisa disetel manusia. Makanya dalam riwayat Israiliyat itu, walaupun kisah ini memang sering dikisahkan oleh ahli sejarah, ya, ketika kematian Nabi Allah Idris, ya kan? Idris ini setelah membawa kaumnya dari Babil ke Mesir dan tinggal di Mesir, maka dia rajin mendakwai kaumnya, sehingga Allah berikan setiap hari pahala sebanyak kaum yang didakwahinya. Makanya Idris berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, panjangkan usiaku. Kemudian dia berjumpa dengan malaikat Jibril dan mengatakan, ya Jibril, bisa nggak saya berjumpa dengan malakul maut supaya ditangguhkan usiaku, jangan dicabut dulu itu. Kata Jibril, baik, saya pertemukan kau dengan malakul maut. Akhirnya dinaikkanlah ke langit keempat. Sampai di langit keempat, dan ini makna dari firman Allah Azza wa Jal, wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Kemudian tiba-tiba malaikat maut sudah nunggu di situ. Kemudian Jibril mengatakan, wahai malaikat maut, engkau mendapatkan salam dari hamba Allah Idris alaihi salam, dan dia menghendaki supaya engkau memperlambat kematiannya. Kata malaikat maut, subhanallah, baru saja Allah perintahkan aku mencabut nyawa orang di langit keempat. Padahal aku berpikir mana ada orang di langit keempat, ku tunggu dia di sini. Rupanya maksudnya Idris. Gak mungkin wahai Jibril, aku menangguhkan usia yang tinggal satu kedip mata dia mati. Akhirnya ketika Jibril melihat Idris sudah meninggal dia. Di sini Allah katakan, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur gitu ya. Enggak bisa orang itu berangan-angan ingin 1000 tahun, itu mustahil. Makanya dalam Islam itu kalaupun kita harus berdoa supaya dipanjangkan usianya, maka jadilah seperti yang disabdakan Rasul, bahwa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun harus minta umur panjang tetapi banyak amal, ya. Maka sebaik-baik manusia itu yang mantola umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, kalau tidak baik amalnya, yang minta panjang umur satu alam semesta itu cuma satu. Siapa? Iblis. Iblis yang minta panjang umur itu kan. Dan dia yang mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabb, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan. Yang minta panjang umur cuma iblis. Makanya Imam Ahmad ketika didatangi muridnya, ya tawilal umrah, ya tawilal umrah, wahai orang yang panjang umurnya, kata Imam Ahmad, itu iblis, itu bukan saya, katanya. Kata Imam Ahmad, harusnya doakan semoga Allah panjangkan umurmu, bukan wahai orang yang panjang umurnya, karena yang panjang umurnya itu adalah iblis. Jangan bilang begitu, ya, tapi bilanglah semoga Allah panjangkan usiamu dan baik amalanmu. Jadi masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar. An yu'ammar maksudnya wa ma huwa bimuzahzihi, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab neraka. Wallahu basirum bima ya'malun,
dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi panjang umur itu bukan berarti menjauhkan dari neraka, boleh jadi mendekatkan dari neraka. Karena kalau panjang umur kesempatan maksiat lebih banyak, ya kan? Ketika kesempatan maksiat lebih banyak berarti membawa dosa lebih besar. Ketika membawa dosa lebih besar berarti neraka lebih dekat dibandingkan surga. Kecuali yang dirahmati Allah, memang dia dipanjangkan usianya, kemudian dibaikan amalannya, seperti para ulama yang banyak panjang-panjang usianya itu kan, berkah usianya. Ya, tapi kalau tidak berkah ngapain panjang-panjang, kalau main hisab saja. Nah, tapi di sini berarti seseorang tidak boleh kemudian berangan-angan dengan kematian. Kalaupun harus seseorang berangan-angan kematian, maka seseorang harus berdoa, ya Allah, jikalau kematian lebih baik maka wafatkan, jikalau kehidupan lebih baik maka sembuhkan, bagi orang-orang yang sedang sakit parah. Karena biasanya orang yang sedang sakit parah itu lebih dekat syaitan kepada dia. Setan memberikan was-was agar putus asa, supaya itulah dosa yang terakhir yang ia bawa. Tetapi kalau dia bisa melawan was-was syaitan, maka kalaupun harus berdoa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berdoalah seperti itu. Ya Allah, kalau kematianku lebih baik maka segerakan kematianku, kalau memang kehidupan lebih baik maka sembuhkanlah penyakitku. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Baik, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Tadi disebutkan bahwa Nabi Idris itu dicabut nyawanya di langit keempat. Nah, setelah itu jasadnya kemana Ustaz? Iya, alhamdulillah. Tentang Nabi Idris itu sebenarnya masalah khilaf ulama. Ada yang mengatakan Idris itu tidak mati, dia diangkat ke langit keempat, sama dengan kondisi Isa di langit diangkat ke langit kedua, dan belum mati dan akan meninggal di akhir zaman. Pendapat yang kedua, tidak, Idris itu meninggal di langit keempat berdasarkan riwayat tadi yang saya sebutkan, tetapi itu kan riwayat Wahab ibn Munabbih dan diambil dari kisah Israiliyah. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak, Idris itu mati di bumi, tidak ada nabi mati di langit. Sampai Isa pun tidak mati di langit, dia akan turun ke bumi dan akan meninggal di bumi. Sampai kepada Adam sekalipun harus diturunkan dari sorga ke bumi karena dia harus mati di bumi. Jadi tidak ada nabi yang mati di langit. Adapun kata-kata wa rafa'nahu makanan aliyya, Allah berfirman dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi, maksudnya ke sorga, bukan ke langit keempat. Ah, itu juga ada yang memahami seperti itu. Wallahu alam, ya, karena masing-masing berpegang. Tetapi kalau kita melihat umumnya dalil, ya Idris itu mati di bumi lah kan itu. Karena memang dia manusia, dan manusia itu diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah kan itu ya. Itu asal kalau melihat umumnya dalil. Cuman yang masyhur dalam kisah-kisah Nabi Idris seperti itu tadi, diangkat ke langit, kemudian diperjumpakan dengan malakul maut, tiba-tiba dicabut nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, ya sudah, tinggal di langit lah. Makanya ditemui oleh Nabi SAW saat Isra Mi'raj di langit keempat. Kemudian Idris mengatakan, marhaban bin Nabi saleh wa akhin saleh, selamat datang wahai Nabi saleh dan saudaraku yang saleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Benar, tadi kan dijelaskan bahwa terjadi muhabarah antara Rasulullah dengan orang-orang Nasrani dari Najran. Itu bagaimana kisahnya terjadi seperti itu? Iya. Iya, alhamdulillah. Ketika banyak orang yang datang kepada Nabi SAW untuk masuk ke dalam Islam, dan itu
Disyaratkan di dalam Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi peristiwanya setelah Fathu Mekah, banyak utusan-utusan kabilah-kabilah yang datang mengislamkan dirinya. Salah satunya adalah kabilah Najran. Dan kabilah Najran itu ma'ruf kisahnya. Ketika kita bicara tentang kisah Ashabul Ukhdud, ya kan? Itu peristiwanya di mana? Di Najran. Rajanya Nuwas, ya kan? Ketika Najran ini kan mayoritas Nasrani, dan Nuwas ini rajanya Yahudi. Jadi rajanya maksa rakyat yang Nasrani supaya masuk Yahudi, tapi enggan, makanya terjadi pembakaran. 20.000 kan dibakar hidup-hidup. Yang disebut dalam peristiwanya dalam surah Al-Buruj. Intinya bahwa Najran itu mayoritas Nasrani di Yaman. Jadi dia ingin datang kepada Nabi SAW tentang kebenaran risalah Nabi. Datang mereka pun berdebat, ya, berdebat soal risalah Nasrani dan risalah Islam. Ya biasalah berdebat, ya, kalau sekarang kayak Zakir Naik gitu kan, berdebat gitu ya dengan orang-orang di luar daripada Islam gitu. Jadi Rasul berdebat dengan orang-orang Najran. Orang Najran akhirnya masih berpegang dengan kenasranian mereka kan gitu ya. Makanya Nabi SAW, kalau memang kalian orang benar, bermubahalah. Ayo kita bermubahalah. Qul ta'alau abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum thumma nabtahil fanaj'alal la'natallahi 'alal kadhibin. Ayo kita libatkan anak-anak kalian, perempuan kalian, orang-orang yang berada di kalian, ayo kita bermubahalah gitu maksudnya. Kalau kalian di atas kebenaran, tapi kalau seandainya tidak atas kebenaran, laknat Allah kepada orang pendusta. Tapi orang-orang Nasrani kan tidak berani. Dan belakangan mereka masuk Islam. Orang-orang Nasrani Najran itu, kebanyakan orang Nasrani masuk Islam di zaman Rasul. Yang menolak Islam itu orang Yahudi. Yahudi Madinah itu masuk Islam bisa dihitung dengan jari saja sampai wafatnya Nabi. Dari 10 pembesar Yahudi itu cuma 1 yang masuk Islam, Abdullah bin Salam. Selebihnya kufur. Makanya Rasul mengatakan kalau seandainya 10 Yahudi, pimpinan Yahudi itu masuk Islam, semua Yahudi satu Madinah masuk Islam. Tapi orang Nasrani semua masuk Islam, orang-orang Najran tuh, ya, kebanyakan mereka masuk Islam. Itulah kelembutan orang-orang Nasrani dibandingkan orang-orang Yahudi. Ya, makanya mereka mau menerima Islam, tapi orang ini tidak mau. Dan itu terjadi setelah Fathu Mekah. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Di ayat yang lain dan suratnya lainnya, di surat Al-An'am ayat 87 dikatakan, dan kami membimbing sebagian orang tua mereka, sebagian anak-anak mereka, dan sebagian saudara-saudara mereka yang kami kehendaki untuk kami bimbing dan kami pilih untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan menyatakan Allah dan Islam. Berarti Ustaz, memang di dalam Al-An'am ayat berapa? 87, oke. Berarti di dalam satu keluarga itu tidak masuk semua manusia, tidak semuanya dari biaya. Iya. Surah Al-An'am 87. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Betul. Bunyinya begitu kan? Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Begitu lafadznya. Oke. Ya. Dan dari bapak-bapak mereka dan keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, dan ada yang kami pilih di antara mereka, dan kami berikan hidayah mereka kepada jalan yang lurus.
Ayat ini sebenarnya ayat ini berkaitan dengan kisahnya Nabi Nuh. Di ayat ini berkisah tentang kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan punya 4 anak kan. Pertama Syam, Ham, Yafis, dan yang terakhir Kan'an. Ya. Kan'an ini salah satu putra Nuh yang kufur. Dia tidak mau beriman sampai Nuh ketika membawa perahunya saja, padahal Nuh itu sudah berbaik gimana sama anaknya Kan'an. Irkam ma'ana, kata Nuh. Naik nak, jangan kamu berjalan kaki, kau akan terkena banjir. Naik nak. Jadi Nuh itu sayang dengan anaknya. Tetapi karena kesombongan Kan'an mengatakan sa'awi ilal jabali ya'simuni. Aku akan naik ke gunung saja, kata. Pasti aku akan selamat. Nuh sudah ngomong la asimal yaum, enggak ada orang selamat nak. Naik. Udah dijelasin tuh sama Nuh. Suruh naik tapi tak mau. Akhirnya karena degil maka Allah mengatakan sudah tinggalkan, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu Nuh. Tinggalkan. Ya. Kan'an ini dalam sejarah dia lebih dekat dengan ibunya dibandingkan Syam, Ham, dan Yafis lebih dekat dengan bapaknya. Sehingga Kan'an ini terpengaruh dengan ibunya, karena ibunya ini kafir masalahnya, ya, kafir kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, kan itu ya. Jadi Allah memberikan permisalan orang-orang kafir, istri Nuh dan Lut. Kan'an ini lebih dekat dengan ibunya. Ini pengaruh seorang ibu kepada anak, ya kan? Ketika ibunya kufur, anaknya ikut kufur. Makanya dia tidak mau ikut agama bapaknya kecuali 3 orang itu. Makanya Allah mengatakan wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dan dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, bahkan saudara-saudara mereka, ada orang-orang yang kami pilih. Dan kami arahkan kepada hidayah, kepada jalanmu yang lurus. Artinya dalam keluarga ya ada yang selamat semuanya, ada yang tidak selamat. Abu Bakar semua selamat keluarganya. Satu keluarga masuk Islam Abu Bakar itu. Mulai ibunya, bapaknya, anaknya, saudara-saudaranya, gitu kan Abu Bakar itu. Satu-satunya yang satu keluarga masuk Islam di zaman Rasul cuma Abu Bakar. Itulah salah satu keutamanya Abu Bakar. Tetapi ya tidak semua dalam satu keluarga itu mesti Allah akan uji di antara mereka, kan? Jangankan kita para nabi saja diuji. Ibrahim ayahnya kufur, Lut istrinya kufur, Nuh istri dan anaknya kufur, Nabi Yusuf saudara-saudaranya mendolimi dia. Itu Rasulullah SAW juga paman-pamannya kufur, Abu Lahab, ya kan, Abu Talib, gitu. Apalagi kita, dan itu ujian dalam keluarga. Memang seperti itu. Makanya ibu bisa baca dalam surat Tahrim itu beberapa macam keluarga, ya. Dalam surat Tahrim itu Allah jelaskan beberapa macam keluarga. Ada yang suaminya baik, istrinya tak baik. Ada yang terbalik, ada dua-duanya baik, ada dua-duanya kurang ajar, gitu ya. Jadi itu disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Tadi kan Nabi Nuh itu kan anaknya ada yang kafir, yaitu Kan'an, yang sisa tinggal Syam, Ham, Yafis. Berarti kita ini semua keturunan Nabi, anak-anak Nabi Nuh, bukan dari Adam. Tapi yang kita lihat sekarang ini di belahan bumi di dunia ini, warna-warna kulit kita itu berbeda-beda gitu. Apakah anak Nabi Nuh ini juga kulitnya seperti itu, hitam, ada yang putih, ada yang kuning, gitu? Demikian, Pak. Ya, alhamdulillah. Nuh itu disebut Abul Bashar Al-Thani, bapak manusia kedua. Bapak manusia pertama Adam, bapak manusia kedua Nuh. Kenapa Nuh dikatakan bapak manusia kedua? Karena setelah terjadi banjir tufan itu tidak ada yang hidup. Satu dunia tidak ada yang hidup. Apalagi populasi manusia di zaman itu belum banyak. Sehingga walaupun banjirnya di sana-sana saja, memang manusia ada di sana semua masalahnya. Ya, sehingga
Kemudian setelah Allah selamatkan Nuh dengan perahunya, satu manusia tidak ada yang hidup kecuali hanya keluarga kecilnya Nuh. Dan ada yang mengatakan di perahu itu kan laki-lakinya cuma ada 4 orang saja, Nuh sama 3 anaknya, lebihnya perempuan. Ya. Lebihnya istrinya, anak-anaknya gitu ya. Hewan-hewan yang berpasang-pasangan, burung-burung dan yang lainnya. Sehingga populasi manusia hanya ada pada perahu itu. Jadi kita semua ini turunan dari orang-orang yang di perahunya Nabi Nuh. Kemudian putra-putra Nuh setelah kemudian mereka turun di Irak, di Babil, kemudian masing-masing merantau. Jadi merantau masing-masing, berpisah membawa kabilahnya masing-masing. Maka kemudian disitulah tercipta perkembangan manusia, sehingga kemudian Syam semua anak-anaknya menjadi anak-anak Arab. Jadi orang-orang Arab itu turunan Syam ibn Nuh. Dari situ lahir para nabi. Ya. Kemudian Ham itu ke daratan Afrika, sehingga yang berkulit-kulit hitam itu ya turunan Ham. Gitu ya. Adapun Yafis ini masuk ke daratan Asia. Makanya kita ini turunan Yafis ibn Nuh. Yafis ibn Nuh. Yafis ibn Nuh melahirkan banyak anak, salah satunya Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu satu ras dengan kita. Ya. Karena turunan Yafis masalahnya ya. Turunan Yafis. Karena Rasul ketika memberikan gambaran siapa Ya'juj dan Ma'juj itu persis seperti orang Asia kan. Ininya tanda-tanda ciri-cirinya, sifat-sifatnya itu bulu bulat, sipit gitu dan begitu seterusnya, pendek. Itu orang Asia tuh. Yaitu rasnya Ya'juj Ma'juj itu dengan kita sama dengan, karena turunan Yafis masalahnya. Sehingga ada orang yang kemudian mengira bahwa jangan-jangan Ya'juj Ma'juj itu orang Cina. Enggak, Ya'juj dan Ma'juj bukan orang Cina. Bentengnya katanya ya benteng Dzulqarnain itu ya benteng Cina itu katanya. Bukan benteng Cina, benteng Takasi itu. Jadi nggak ada kaitannya benteng Dzulqarnain itu dikait-kaitkan dengan benteng Cina, kemudian Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung orang Cina. Belum keluar kok, Cina udah keluar kemana-mana. Ya. Kemudian juga benteng itu tidak bisa ditembus. Itu kan benteng Cina itu pernah roboh gitu karena dari batu bata gitu. Jadi sementara digambarkan benteng Dzulqarnain itu dari nuhas, dari besi yang ditancapkan, kemudian dibakar. Kan itu Quran yang mengatakan zuburul hadid gitu ya. Dari tembaga yang dibakar. Mana ada tembaganya itu benteng Cina. Nah, jadi itu hanya orang-orang yang mau mengalihkan tafsir yang benar ke yang batin, hanya sebuah kepentingan saja. Jadi di mana Ya'juj Ma'juj wallahu alam. Ada yang mengatakan sebelah utara Cina, wallahu alam. Ya. Dulu di zaman Khalifah Abbasiyah kalau tidak salah ya, mereka mengirim pasukan karena waktu itu khalifahnya bermimpi bahwa telah retak benteng Ya'juj dan Ma'juj itu. Akhirnya kemudian diutusnya delegasi, dicarinya benteng itu dan berakhir ditemukan katanya itu, wallahu alam ya, ditemukan gitu di tempat yang sangat tinggi, bersalju, dingin dan begitu seterusnya. Rupanya ada yang mengatakan sebelah selatannya Cina dan yang lain. Wallahu alam lah, kita tidak tahu. Makanya para ulama mengatakan wallahu alam. Yang jelas Ya'juj dan Ma'juj itu turunan Yafis, ada di mana dia sekarang, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas kita yakini ada dan akan keluar di akhir zaman dan menjadi keempat dari tanda-tanda kiamat. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Berarti ya bukan itu dari kalangan manusia juga, karena dengan anak Nabi juga. Ya manusia, emangnya apa? Ya semua manusia. Ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu bukan makhluk yang mengerikan, tidak. Dia manusia. Cuman manusia yang primitif, karena kan dia terkurung kan. Dia kehidupannya berbeda di bawah tanah dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka? Ya mereka ada rizkinya masing-masing. Ya kita kan tidak tahu mereka makan apa di balik bukit itu kan, di balik benteng itu. Mereka ada kehidupan masing-masing. Tapi setiap hari
tentaranya Yajuj dan Majuj itu membolongi benteng ingin keluar, tetapi tidak bisa, ya, karena belum diizinkan bentengnya roboh masalahnya. Ya nantilah kalau memang sudah saatnya benteng itu roboh, ya roboh sendiri. Ketika pemimpin mereka diilhamkan mengucapkan nahfiru ghadan insyaallah, kita akan menggali besok insyaallah. Pemimpinnya diilhamkan mengucapkan insyaallah, besoknya jebol benteng. Dan itu nanti di akhir zaman ketika Isa bin Maryam sudah membunuh Dajjal. Allahu akbar. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.